Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Noni Bahasa Lama. Kali ini kita akan membahas tentang perkafean. Kebetulan saya mengelola 2 kafe di Kota Lawang. Yang pertama itu Koko Beluk Cafe, itu yang punya saya sendiri, dan yang kedua Lumia Cafe. Nah, Lumia Cafe ini saya bekerja sama dengan seorang investor pemilik perumahan di Kota Lawang. Ini yang banyak ditanyakan sama teman-teman, itu bagaimana konsep kerjasama dengan investor untuk mengelola sebuah kafe. Karena banyak yang tanya, jadi saya pikir lebih baik saya jadikan konten supaya kalau misalnya teman-teman ada yang perlu bisa langsung lihat ke konten ini gitu ya, biar nggak bolak-balik jawab. Oke, untuk yang pertama masalah konsep kerjasama ya. Jadi sebelum kita melangkah ke kerjasama itu kan pasti ada dialog dulu kan. Dialog dulu untuk membuat kerjasama, bagaimana kalau kita membuat kafe, begini begitu kan gitu kan ya. Nah, setelah dialog, kita perlu untuk membuat bisnis plan. Isinya tentang bagaimana konsep kafe ini akan dibuat. Bisnis plan ini isinya yaitu visi, misi, target marketnya, kemudian anggarannya berapa, alat-alat yang dibutuhkan apa aja, modal untuk bahan baku pertama itu berapa, dan yang terakhir kira-kira itu ada perhitungan BEP ya. Kalau teman-teman ada yang belum tahu, BEP itu adalah break even point, yaitu dalam jangka waktu berapa lama modal itu akan kembali. Lalu melangkah ke masalah kontrak kerjasama. Nah, isi kontrak kerjasama itu kira-kira saya yang bertanggungan di bawah ini. Pihak pertama nama investornya, kemudian alamat, nomor KTP dan lain sebagainya, data-datanya itu. Bekerja sama dengan pihak kedua yang bernama siapa, yaitu kita sebagai pengelolanya atau manajemennya. Kemudian isinya mengenai klausul-klausul kerjasama yang sudah didialogkan dari awal itu. Kemudian pembagian hasil atau persentase. Nah, pembagian hasil atau persentase ini semuanya tergantung dari berapa banyak investor itu menanamkan modal atau membiayai kafe yang akan dikerjakan. Kalau yang saya kerjakan di Lumia Cafe ini, infrastruktur, peralatan, kemudian bahan baku itu dari investor. Kita hanya mengerjakan manajemennya aja. Kemudian menuju ke eksekusi ya. Eksekusi itu pembangunan tempat, pembelanjaan alat. Nah, sebelum jalan ke pembelian bahan baku, pasti membutuhkan karyawan, membutuhkan SDM. Itu open recruitment dulu.